Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang jamaah subuh rahimakumullah, mohon maaf mengganggu zikirnya. Di kultum ini, di dalam rangka terutama mengingatkan diri kami pribadi, apalagi sekarang sedang bulan Ramadan, yaitu marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan salah satu nikmat Allah yang sedang saya syukuri, yaitu adanya kemungkinan akan diberlakukannya kalender Hijriah global tunggal. Sudah kita ketahui bersama, mensyukuri nikmat adalah bagian dari pengamalan dari firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'azanna rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surat Ibrahim ayat 7. Bagi orang yang pandai bersyukur, di setiap tarikan napasnya, di tiap detik menit kehidupannya, apapun, bagaimanapun situasinya, selalu tidak lepas dari aktivitas zikir syukur. Karena betapa banyak nikmat yang kita terima. Dan bagi yang pandai bersyukur, kapanpun, dimanapun, di situasi apapun, selalu ada nikmat Allah. Hatta bagi yang sedang sakit sekalipun, di situ ada nikmat Allah, yaitu berupa sebagian dosa-dosa dan kesalahannya akan gugur, akan diampuni. Dan tentu banyak nikmat lain yang sulit untuk disebut satu persatu, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita antara lain bisa sholat subuh berjamaah, nikmat usia, hingga alhamdulillah kita masih bisa ikut ibadah saum di bulan Ramadan sekarang ini, dan termasuk nikmat mendengar bahwa akan ada kalender Hijriah global tunggal. Dan tentu banyak nikmat-nikmat lain yang kita tidak akan mampu menghitung betapa banyaknya nikmat Allah. Sebagaimana firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uzzu nikmatallah la tuhsuha. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ibrahim ayat 34. Jamaah subuh rahimakumullah. Tentang kalender Hijriah global tunggal yang disingkat KHGT, sudah bisa kita baca di medsos bahwa Muhammadiyah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, mungkin 2026 atau 2027, akan meninggalkan kriteria wujudul hilal yang disingkat WH, beralih menjadi metode sistem kalender Hijriah global tunggal disingkat KHGT. Peristiwa ini berkaitan dengan apa yang sudah sering kita dengar tentang terjadinya beda untuk awal bulan Hijriah, khususnya bulan Ramadan di Indonesia, seperti di awal Ramadan kemarin yang nyaris berbeda. Di mana Muhammadiyah di satu sisi dengan pemerintah dan beberapa ormas Islam lain seperti NU di sisi yang lain, yang sudah kita ketahui berbeda bukan karena yang satu memakai metode hisab, yang satunya ru'yat, melainkan utamanya karena disebabkan oleh beda kriteria halal. Berikut beberapa kriteria hilal yang garis besarnya bisa disampaikan di sini. Satu, kriteria hilal Muhammadiyah. Di sini tidak disyaratkan ketinggian atau elongasi tertentu, yang penting ijtima sudah terjadi. Dan untuk memudahkan kita, saya sebut ini sebagai kriteria hilal yang kecil atau malah kecil sekali. Kemudian 2, kriteria pemerintah atau Mabim.
yaitu kriteria yang dianut oleh Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Ini adalah angka yang lebih besar, jauh lebih besar dari kriteria Muhammadiyah. Kemudian kriteria kalender Hijriah Global Tunggal, yaitu tinggi hilal 5 derajat, elongasi 8 derajat. Ini lebih besar dari kriteria Mabim dan jauh lebih besar dari kriteria Muhammadiyah, dan untuk mudahnya kita sebut sebagai kriteria hilal besar. Metode Muhammadiyah maupun Mabim hanya berlaku lokal di Indonesia atau paling luas hanya regional Asia Tenggara. Sedangkan KHGT akan berlaku global di seluruh dunia, di mana dengan KHGT teoritis tidak akan terjadi lagi perbedaan Idul Adha di Mekah dan di Indonesia, tidak akan terjadi lagi di tanah suci sedang wukuf, di kita sudah lebaran, dan lain sebagainya. Namun kita juga maklum dengan berpindahnya Muhammadiyah ke KHGT tidak berarti serta-merta akan menghilangkan perbedaan. Karena itu baru menyumbang ke arah tidak terjadinya perbedaan. Perbedaan akan hilang apabila semua memakai kriteria yang sama. Akan tetapi dalam kesempatan ini, marilah kita garis bawahi bahwa Muhammadiyah alhamdulillah bersedia membuat perubahan yang signifikan, yaitu bersedia meninggalkan kriteria hilal kecil sekali, yaitu yang selama ini dianutnya, yang juga karena kriteria inilah salah satu yang membuat terjadinya perbedaan awal Ramadan, yaitu Muhammadiyah melompat dari kriteria hilal yang kecil sekali ke kriteria hilal besar. Semoga hal itu bisa menjadi langkah yang menyumbang ke arah tidak lagi ada perbedaan. Jamaah subuh rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, insya Allah kita tidak akan terpengaruh oleh perbedaan kriteria hilal dan lain sebagainya, yang sekalipun mungkin kadang membuat kita sedikit tidak nyaman, tapi marilah kita menjalankan ibadah saum sebaik mungkin, sebanyak mungkin berinfak dan sedekah, selalu tadarus Al-Quran, banyak-banyak memberi tajil dan iftar, menyantuni fakir miskin, bersilaturahim, menyumbang ke saudara-saudara kita di Palestina, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Insya Allah itu mungkin masih bisa termasuk bagian dari mensyukuri nikmat Allah, yaitu mengamalkan la in sakartum la zidanakum. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf dan maklum juga koreksi bila ada atau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.